Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Kali ini pada video pembelajaran Ibu akan membahas materi tentang diferensiasi sosial dan bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita lihat dulu kompetensi dasar, indikator, dan tujuan dari mempelajari materi ini. Adapun kompetensi dasar dari materi diferensiasi sosial dan bentuk diferensiasi sosial adalah 3.3, yaitu memahami arti penting prinsip kesetaraan untuk menyikapi perbedaan sosial demi terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis. Untuk ranah psikomotornya, 4.3 menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan untuk mengatasi perbedaan sosial dan mendorong terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis. Adapun indikator pencapaian kompetensi, 3.3.1 menjelaskan pengertian diferensiasi sosial, 3.3.2 menganalisis bentuk diferensiasi sosial. Kemudian untuk ranah psikomotornya, 4.3.1 mampu mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang materi pengertian diferensiasi sosial, bentuk diferensiasi sosial secara tepat dengan disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan bersikap sopan agar tercipta keharmonisan dalam tingkatan sosial. Untuk tujuan, melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan metode pembelajaran discovery learning. Sebelum kita mulai, pikirkanlah hal demikian. Mengapa diferensiasi itu ada? Coba perhatikan peta konsep dari materi yang akan kita pelajari. Di dalam peta konsep ada dua poin yang akan kita pelajari. Yang pertama definisi, yang kedua bentuk. Definisi dari diferensiasi sosial atau pengertian dari diferensiasi sosial adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis, atau klasifikasi masyarakat secara horizontal, mendatar, atau sejajar. Di sini tergambarkan bahwasannya diferensiasi sosial tidak ada tingkatan atau hierarkinya di dalam penggolongan tersebut. Maknanya adalah bahwasannya tidak ada kelas atas, kelas menengah, ataupun kelas bawah di dalam penggolongan diferensiasi sosial, tetapi sama saja. Jadi dapat dipahami bahwasanya diferensiasi sosial adalah klasifikasi masyarakat secara horizontal, mendatar, atau sejajar. Itu bahasa yang paling gampang untuk Ananda pahami. Berikutnya kita lanjut ke bentuk. Dalam bentuk diferensiasi sosial, di video pembelajaran kali ini, Ibu hanya akan membahas 5 bentuk diferensiasi sosial. Yang pertama adalah ras, yang kedua suku atau etnis, yang ketiga agama, yang keempat gender, yang kelima klan. Kita lihat satu persatu. Menurut Anda sekalian, apakah gambar di dalam slide ini? Coba perhatikan, apa ada perbedaan antara warna kulit, bentuk rambut, warna baru rambut? Artinya, gambar ini menunjukkan diferensiasi ras. Diferensiasi ras adalah pengelompokan yang bersifat jasmania berdasarkan pada ciri-ciri fisik seperti warna kulit, rambut, serta bentuk-bentuk bagian wajah. Jadi,
Diferensiasi ras, kata kunci yang dapat kita ambil adalah perbedaan jasmania berdasarkan ciri fisik. Paham ya? Berikutnya ini. Slide ini menampilkan pakaian adat semua suku yang ada di Indonesia. Jadi, kini kita akan membahas mengenai diferensiasi suku atau etnis. Diferensiasi etnis atau suku adalah kesatuan manusia yang dirinya terikat oleh keseragaman kebudayaan. Suku bangsa sebagai hasil proses dari sistem kekerabatan yang lebih luas. Etnis dapat berupa kelompok atau bagian dari ras yang secara sosial mengidentifikasikan diri berbeda dari kelompok lain. Jadi, kalau diferensiasi ras, pengelompokan individu berdasarkan ciri fisik jasmania, maka diferensiasi etnis atau suku, pengelompokan manusia atau pengelompokan individu berdasarkan kesamaan latar belakang kebudayaan. Kita lanjut. Seperti yang kalian bisa lihat di tampilan slide berikutnya, ini adalah karikatur mengenai umat agama yang ada di Indonesia. Maka kita akan mempelajari tentang diferensiasi yang ketiga, yaitu diferensiasi agama. Agama adalah segala perwujudan dan bentuk hubungan-hubungan manusia dengan Tuhan. Menurut Emil Durkheim, bahwasanya agama adalah suatu sistem kepercayaan beserta praktiknya berkenaan dengan hal-hal yang sakral yang menyatukan pengikutnya dalam suatu komunitas moral. Jadi di sini untuk diferensiasi agama di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah, atur dalam undang-undang. Yang pertama agama Islam, yang kedua Kristen Katolik, yang ketiga Protestan, 4 Buddha, 5 Hindu, dan agama yang terbaru adalah agama Konghucu. Kita lanjut yang keempat. Apakah Ananda bisa menggambarkan apa yang terlihat dalam slide berikut? Di sini ditampilkan perempuan dan laki-laki yang terjun ke dalam dunia kerja. Ya, kita akan mempelajari diferensiasi gender. Gender adalah pembedaan peran, atribut, sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Di mana selama ini masyarakat selalu mengidentifikasikan perempuan berada di lingkungan domestik, laki-laki berada di lingkungan publik. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, adanya keinginan kaum perempuan untuk kesetaraan peran, maka pada saat ini sudah banyak kita lihat bahwasanya perempuan juga bergerak di dunia publik atau bekerja di dunia luar, tidak hanya sebatas pekerjaan domestik atau di dalam rumah tangga. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya perempuan adalah salah satu peran penting di dalam proses berikutnya. Untuk bentuk diferensiasi terakhir, kita akan membahas mengenai diferensiasi klan. Ananda bisa memperhatikan contoh yang Ibu ambil, yang Ibu tampilkan dalam slide, itu adalah nama marga-marga yang ada di masyarakat Batak. Ada Toba, Karo, Simalungun, Pakpak.
Maka di sini yang dikatakan dengan diferensiasi klan adalah menurut Skurcza-Roninkrat, diferensiasi klan merupakan suatu kelompok kekerabatan yang terdiri dari semua keturunan dari seorang nenek moyang yang diperhitungkan melalui garis keturunan sejenis atau yaitu keturunan warga pria atau wanita. Maka di dalam masyarakat Indonesia ada tarikan keturunan melalui garis pria atau laki-laki atau ayah yang disebut dengan patrilineal. Kemudian untuk tarikan garis melalui perempuan yaitu matrilineal. Seperti yang sudah tergambarkan dalam slide tadi, contoh dari tarikan garis keturunan dari pihak laki-laki adalah pada masyarakat Batak. Kemudian salah satu contoh untuk tarikan garis keturunan dari pihak perempuan atau wanita adalah pada masyarakat Minang. Ini merupakan bentuk kekerabatan yang ada di dalam Indonesia, dalam masyarakat Indonesia yang termasukkan ke dalam diferensiasi klan. Selain kedua tersebut, kebanyakan masyarakat Indonesia memakai sistem tarikan garis keturunan bilateral, artinya bisa dari pihak ibu ataupun pihak ayah. Sampai di sini pembelajaran kita melalui video pembelajaran kali ini, maka kita menarik kesimpulannya bahwasanya diferensiasi sosial adalah pembedaan secara horizontal, sejajar, tidak ada yang lebih tinggi atau tidak ada yang lebih baik satu sama lain. Kemudian bentuk dari diferensiasi sosial, kita dapat melihat 5 bentuk diferensiasi sosial yang ada di lingkungan kita. Yang pertama diferensiasi ras, yang kedua diferensiasi suku, yang ketiga diferensiasi agama, yang keempat diferensiasi gender, dan yang terakhir kelima diferensiasi klan. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi Ananda sekalian untuk materi diferensiasi sosial dan materi bentuk diferensiasi sosial bagi anak kelas 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.